Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Tak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada apa yang kita nilai zahirnya bahkan sebagai keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi karena ada kebaikan untuk kita di dalamnya. Selawat berangkaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita mengenai hadis dan kita masih bersama kitab Bulughul Maram, bab at-targhib fi makarimil akhlaq, bab yang menghimpun hadis-hadis yang mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan kita bahas di pagi hari ini an Iyad ibni Himam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Iyad bin Himam radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi orang lain dan tidak ada yang bersikap sombong terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, salah satu keistimewaan persaudaraan yang dibangun di atas pondasi iman dan akidah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Persaudaraan yang dibangun di atas landasan keimanan ini menuntut kita untuk saling menyayangi sesama saudara, tak menginginkan keburukan untuk saudara, berharap saudara kita dapat sebagaimana yang kita harapkan kita dapatkan untuk diri kita masing-masing. Nah, tentunya persaudaraan ini identik dengan rasa kasih sayang, identik dengan rasa peduli, identik dengan rasa solidaritas. Karenanya persaudaraan bukan hanya dibangun di atas pondasi rasa cinta, tapi juga mutual respect, saling hormat. Orang kalau saling hormat menghormati juga tidak akan menganiaya. Rasa saling hormat ini penting. Dan untuk menumbuhkan rasa saling hormat di antara sesama muslim, maka adab
dan akhlak mulia yang diajarkan Islam kepada kita adalah bersikap tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati tentunya enggak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri, seorang macam tak pede dia. Dia hinakan dirinya depan saudaranya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memandang apapun yang Allah berikan kepada kita dari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, apakah ilmu, apakah harta, apakah kedudukan, apakah anak dan keturunan, apapun bentuknya yang kita rasa sebagai kelebihan yang Allah berikan pada kita, itu tak membuat kita menjadi merendahkan orang lain. Di sisi lain, apapun yang kita nilai kelebihan ada pada orang lain yang belum Allah titipkan kepada kita, tidak mendorong kita untuk bersikap iri dengki terhadap mereka. Inilah makna dari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin menggambarkan pada kita tentang Nabi Muhammad dan karakteristik pengikutnya di akhir surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersamanya, baik para sahabat atau siapapun dari umatnya yang mengikut bersama Nabi pada generasi-generasi setelahnya, sifat mereka itu dua, asyidda'u 'alal kufar, keras dan tegas terhadap orang kafir, tidak mau bernegosiasi atas hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, tak mau disetir untuk hal-hal yang justru merendahkan Islam dan menghilangkan kepentingan umat ini. Tapi di sisi lain, ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Nampak ada saudaranya susah, bukan justru dia makin eksploitasi kesulitan itu. Nampak ada saudaranya dihinakan, dia pun ikut merasa saudaraku dihina, berarti aku pun ikut dihina. Ini makna tawadhu dalam level praktis, bahwasanya apa? Kita rendah hati kepada saudara-saudara kita. Kita tak mau tonjolkan diri kita lebih dibandingkan mereka. Dan ini yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, hasil didikan langsung Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ini masuk dalam Quraisy, kabilah yang paling ternama dan paling terhormat di Jazirah Arab. Abu Bakar adalah seorang Al-Qurashi dari bangsa Quraisy. Sedangkan Bilal ini bagian dari budak hamba sahaya yang diperjualbelikan. Kampungnya pun di mana? Dari Habasyah. Dia orang negro, seorang budak diperjualbelikan hingga akhirnya jatuh, pemiliknya itu tinggal di Mekah. Maka dia pun tinggal di Mekah. Umayyah bin Khalaf. Kalau mau dikaji-kaji, tak ada hubungan saudara langsung antara Abu Bakar dengan Bilal. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an mengimplementasikan sifat tawadhu seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin yang lain. Ketika Abu Bakar masih di awal dakwah Islam, melihat Bilal disiksa, dijemur, dipukuli oleh tuannya, dan berdasarkan hukum duniawi manapun ketika itu, enggak ada pembelaan sedikit pun untuk Bilal. Kenapa?
Karena dianggap seorang budak hamba saya tak jauh beda dengan barang. Dijual, dibeli, dihibahkan. Kalau seorang punya HP, mau dia buang HP-nya, mau dia rusai, itu hak dia, itu kan punya dia. Tapi Abu Bakar tak tahan dia lihat saudaranya, seakidah dengannya, dijemur di bawah panas terik matahari yang begitu panas. Abu Bakar pun datang, berangkat dari tawaduknya sosok Abu Bakar. Berapa kau jual Bilal ini? Ketika itu apa kata Umayyah bin Khalaf? Kalau kau mau ku kasih gratis pun apa? Jawaban seorang tuan yang ingin melecehkan budaknya. Jawaban seseorang yang ingin menghinakan budaknya yang dalam kondisi bisa dikatakan kritis. Tapi apa jawaban seorang Abu Bakar? Dia ingin tunjukkan tawaduknya seseorang tercermin dari bagaimana kita justru saling bertawaduk kepada sesama muslim. Ketika saudaranya dihinakan, Abu Bakar angkat saudaranya itu. Dengan cara apa? Berapapun kau minta, ku kasih. Itu Abu Bakar. Kalau kau mau menghina dia, ambil gratis saja. Abu Bakar balas dengan apa? Berapapun kau jual, ku beli. Seakan-akan Abu Bakar ingin tunjukkan nilai saudaraku ini berkali-kali lipat dari apa yang kau kira. Nah, kemudian dan memang ketika ingin dimanfaatkan betul oleh Umayyah bin Khalaf menjual Bilal dengan harga yang tak masuk akal. Tapi Abu Bakar apa? Berangkat dari dia ingin muliakan saudaranya, ditebusnya. Makanya setiap kali disebutkan nama Bilal atau bahkan nama Abu Bakar, selalu para sejarawan mengatakan huwa sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah seorang sayyid, seorang tuan yang mulia yang memerdekakan tuan kami juga. Itulah Bilal bin Abi Rabah. Ini makna tawadhu. Bukan ketika seorang itu melihat saudaranya direndahkan, kita malah ikut-ikutan juga. Perpanjangan tangan dan lidah orang lain untuk ikut merendahkan. Nah, ketika Bilal bin Abi Rabah pernah suatu ketika terlibat perdebatan dengan sahabat yang lain, Abu Zar Al-Ghifari. Ketika itu masih di awal Islam, fanatisme jahiliyah masih kuat di beberapa sahabat, termasuk Abu Zar. Ketika dia berdebat, naik suara Abu Zar, dia panggil Bilal dengan kata-kata yang tak pantas. Wahai anak perempuan hitam, katanya. Untuk merujuk warna kulit Bilal, warna kulit maknya, untuk direndahkan. Dan Rasulullah ketika mendengar perkataan Abu Zar tersebut, apa kata Rasulullah? Langsung Nabi tegur di depan Abu Zar. Ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Zar, walaupun kau berislam, masih ada pada dirimu benih-benih jahiliyah, kata Rasulullah. Kenapa? Seorang yang betul-betul telah beriman tak akan rela dia saudaranya direndahkan. Itulah makna tawadhu. Takkan rela dia angkat dirinya semata-mata untuk menjatuhkan saudaranya. Karena itu, apa yang tadi kita baca dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu. Kita semua sebagai para hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, hendaklah kita saling bertawadhu. Jadi ini adalah karakteristik ciri utama dari umat Rasulullah, asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Dalam ayat yang lain Allah
istilahkan kata-kata tawadhu di sini, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Umat Nabi Muhammad itu apa? Azillah 'alal mu'minin. Kalau jumpa antar sesama mukmin, merendah kita. Bukan justru kita jumpa sama saudara, si fulan itu mana ada apa-apanya itu. Atau uangku lebih banyak daripada uang dia. Aku lebih terkenal dibanding dia. Ilmuku lebih tinggi dari ilmu dia. Tidak. Tapi tawadhu. Azillah 'alal mu'minin. Makanya jamaah rahimakumullah, merendahkan diri itu perbuatan tercela, kecuali kata para ulama dalam dua hal. Dua hal kita justru disuruh merendah, bukan disuruh untuk meninggi. Pertama apa? Ketika kita berada di hadapan kedua orang tua kita. Jangan anak gara-gara ada presiden sombong dia sama orang tuanya. Ya. Jangan anak gara-gara ada menteri dia, udah jadi pejabat dia, melecehkan orang tuanya. Siapa itu? Gak kenal aku. Siapa itu? Gak ada apa-apanya itu. Gak ada saham dia pun untukku. Ini tercermin dalam surah Al-Isra. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Merendahlah kau di hadapan keduanya, kedua orang tuamu itu, sebagai wujud kasih sayangmu kepada keduanya. Merendah. Itu bagian tawadhu. Walaupun duit anak lebih tinggi, rumah anak lebih besar, popularitas anak lebih baik, tapi kalau di hadapan orang tuanya, ya aku adalah anakmu. Kau pantas memarahiku. Kau pantas menasihatiku. Kau pantas untuk menyampaikan apapun, karena kita justru bukan berdosa merendah di hadapan kedua orang tua, tapi justru itulah letak kemuliaan. Yang kedua, di momen kita disuruh tawadhu, itu tadi azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merendah di antara sesama muslim. Tapi kita sebaliknya membanggakan diri di hadapan kafir. Jangan sebaliknya. Begitu jumpa taipan-taipan merendah dia, ciut dia. Ya. Tapi begitu sama orang Islam, oh ditindasnya, ditendangnya, diinjaknya. Nah, ini tak seperti itu. Justru ketika kita tawadhu kepada sama muslim, inilah yang dikatakan Rasulullah, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bertawadhu kepada sesama mukmin karena Allah, itulah sebab Allah angkat dia. Jadi makin kita merendah, Allah yang angkat kita. Makin kita merasa diri tinggi dan ingin mengangkat diri sendiri lebih daripada posisi yang sebenarnya, disitulah Allah hinakan kita. Wa man rafa'a azallahu Allah. Siapa yang mengangkat dirinya, justru Allah permalukan dia. Allah hinakan dia. Ini seni dalam bergaul. Ya, seni dalam bergaul. Bagaimana bergaul kita dengan orang yang lebih senior daripada kita, pada guru kita, pada orang yang lebih tua dari kita. Jangan pula walaupun gelar kita sudah mentereng, kita terkesan macam menggurui. Tapi tunjukkan dirimu itu pribadi yang tawadhu, dan tidak ada ruginya kalau kita pun merendah, karena justru dengan sikap merendah Allah justru akan angkat derajat kita dengan adab. Jamaah rahimakumullah, kita lihat apa tujuan seorang itu bertawadhu dalam hidupnya. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Pertama, ketika kita bertawadhu diharapkan tidak ada satupun orang yang menzalimi orang lain. Kalau kita bertawadhu kepada orang, orang pun jadi segan sama kita. Segan.
Si Fulan dengan uang yang lebih banyak mau dia datang ke rumahku ini katanya. Si Fulan dengan segala jabatan dan apanya, ya, tapi berbicara dia muliakan aku. Jadi kadang-kadang ketika kita justru bersikap sombong dan merasa besar, kita justru rendahkan orang, ini kita lewat sifat sombong tersebut, lewat sikap ya mengangkat diri lebih dari porsi yang sebenarnya, kita menzalimi hak orang. Bayangkan seorang anak ngomong sama orang tuanya, karena dia mungkin sudah jauh lebih kaya, lebih populer, lebih ini dan itu, dengan segala apa yang dia miliki. Ketika justru dia coba merendahkan orang tuanya dengan ucapannya, nah ini adalah potret penganiayaan. Kita menganiaya. Menganiaya itu apa? Zalim atau aniaya itu lawan dari kata adil. Adil apa maknanya? Meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya. Itu makna adil. Kalau kita letakkan segala sesuatu sesuai porsinya, maka kita dinilai sudah bersikap adil. Tapi kalau kita tidak letakkan sesuai porsinya, yang seharusnya sedikit dikasih banyak, yang seharusnya banyak dikasih sedikit. Ini kita sudah menganiaya. Sudah menganiaya. Jadi tawadhu kunci agar tidak jatuh kepada menganiaya sama muslim. Makanya jamaah rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah hadis, la ya'riful fadla li ahlil fadli illa ahlul fadlu. Tidaklah mengenal keutamaan orang yang utama kecuali orang yang utama. Ketika kita muliakan orang, walaupun orang-orang ya nggak tahu kedudukan orang tersebut, ini menunjukkan keutamaan orang yang memuliakan. Kadang-kadang datang, ya tahu sejauh-jauh lah, di bus umum atau di mana ada orang yang sudah senior, jalan tak di tempat duduk lagi. Ketika kita bergeser atau memberikan tempat kepadanya, ini bukan artinya kita merendahkan diri, tidak. Justru ini tanda kita tahu merendah agar kita menzalimi hak dari orang yang memiliki keutamaan. Jadi ini nilai-nilai yang perlu untuk kita ya pelihara. Karena sekarang banyak kali beberapa tahun terakhir ini kita disuguhkan tawaduk palsu. Tawaduk palsu hanya waktu kampanye. Saking tawaduknya dikasih tahu harga bajunya sekian, harga outfitnya sekian. Tapi pada realisasi, demi Allah itu bukan tawaduk. Kenapa? Karena yang difasilitasi yang kaya gimana makin kaya, yang miskin bagaimana digerus makin terbujur. Nauzubillah. Ini kalau kita terpedaya dengan kamuflase palsu, satu sisi waktu berdebat ya kadang-kadang bukan kita pura-pura salim, tapi di sisi lain kata-katanya tak menunjukkan dia itu orang yang punya kebiasaan salim kepada yang lebih senior. Mungkin kata-katanya merendahkan, kata-katanya menjatuhkan. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga terkadang kita sebagai orang awam ini terpedaya, si fulan tawaduk kali. Padahal tawaduk yang direkayasa tidak akan pernah mencegah seseorang untuk tak menganiaya orang lain. Siapa orang tawaduk yang sebenarnya? Ketika dia dapat jabatan gak dia aniaya orang, itulah tawaduk. Jangan sebelum dapat pura-pura tawaduk, begitu dapat semua hak orang diambilnya.
Karena dikatakan di hadis ini, hatta la yabghi ahadun ala ahad. Jangan sampai kau menganiaya orang. Ketika kita bertawadhu, kita bisa jaga hak orang lain sampai kepada pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wala yafkhara ahadun ala ahadin. Agar tidak ada yang bersikap sombong kepada yang lain. Jadi tujuan akhir dari tawadhu, jangan sombong. Jangan pura-pura kalau di sound kamera, pura-pura tawadhu ketika perlu suara. Habis itu pamerkan, oh pergi naik jet pribadi misalnya. Ya, pergi dipertontonkannya kekayaan di saat orang untuk makan sehari-hari pun susah. Apa ini tawadhu? Ini namanya tawadhu kamuflase ini. Jadi ya rahimakumullah, esensi tawadhu merendah kepada sesama saudara kita. Tujuannya apa? Jangan sampai kita ambil haknya, jangan sampai kita bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Nah, ini makna ruhama'u bainahum asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Di ayat yang lain, azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafir. Merendahkan diri di antara sama orang mukmin, tapi a'izzah, bangga dengan agamanya, ya, terhadap orang kafir. Gak mau dia, gak rela dia agamanya sesama saudara itu direndahkan. Nah, makanya kalau kita lihat, ini yang selalu nampak tercermin dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ada seorang kafir Quraisy namanya Umair. Umair ini udah buat konspirasi, aku pura-pura datang ke Madinah untuk menebus anakku yang tertawan di perang Badar. Namun di saat bersamaan dia udah mempersiapkan pedang yang diletakkan racun di situ. Tujuannya apa? Untuk membunuh Rasulullah. Datanglah dia sampai ke Madinah. Umar bin Khattab langsung punya insting dan feeling. Ini si Umar nih pasti mau ada niat jahat. Langsung ditangkapnya, dibawanya ke Rasulullah. Rasulullah, ini ada si Umar nih, ini pasti mau buat jahat. Kita habisi aja dia, kata Umar. Umar, sabar, kata Rasulullah. Umar, apa motivasimu datang ke Madinah? Kata Rasul. Umar berkata, ya aku kan mau bebaskan anakku yang tertawan di perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, bukankah kau telah bersepakat dengan si fulan di Mekah bahwa kau akan datang ke Mekah untuk membunuhku? Nanti kalau kau terbunuh di sini, dia akan tanggung biaya hidup keluargamu. Terkejut Umar. Dari mana tahu kawan ini apa yang kuceritakan? Padahal pertemuan itu pertemuan empat mata dengan tokoh kafir yang lain, sebuah konspirasi yang sangat tertutup. Di saat itu Umar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena aku yakin gak ada orang yang bisa tahu apa yang kurencanakan itu selain aku, temanku, dan Tuhan, katanya. Kok bisa tahu Muhammad? Pasti Tuhan yang kasih tahu, katanya. Apa kata Umar setelah itu? Datang Umar, babi lebih kucintai daripada dia. Tapi ketika dia keluar dan dia telah menjadi seorang muslim, Umair lebih kucintai daripada sebagian dari anak-anak. Ini kata Umar. Artinya apa? Begitulah seharusnya persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, dibangun di atas fondasi tawadhu. Ini kunci penting. Bagaimana dengan tawadhu ini akan lahir rasa saling peduli, rasa saling mencintai dan saling membela. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang terjadi sekarang ini
Justru ketika tawadhu hilang, digantikan oleh rasa curiga dan prasangka buruk. Kadang-kadang bagaimana saudara kita yang berjuang di Palestina, dia duduk di bawah AC dengan enak. Aku ragu ini jihad di Palestina ini betul-betul jihad ini. Udah tak dukung, tak doakan, malah mencurigai. Ketika ngomong seakan-akan dia orang paling tawadhu di muka bumi. Nauzubillah, ini salah betul. Ya. Siapa yang paling tahu kondisi Palestina? Ya orang Palestina. Tanyakan sama mereka. Jangan kita dari jauh, kita pula yang memponis. Nauzubillah. Nah, begitu juga jamaah rahimakumullah. Banyak hal-hal rusak tawadhu itu ketika sudah diisi lebih dulu dengan prasangka buruk. Yang sangat disayangkan di sisi lain, banyak sesama muslim tak saling tawadhu, tapi begitu jumpa kafir tawadhunya minta ampun gitu. Tawadhunya minta ampun. Kumpullah sesama di IKN, tawadhunya luar biasa. Merendah betul dia. Oh ya ya. Tapi sisi lain, kepada yang belum dibayar tanah yang digusur, ini gimana kerasnya itu? Padahal dia sesama saudaramu. Nauzubillah. Jadi tidak akan mungkin terhimpun dalam hati seseorang kesombongan dan tawadhu bersamaan. Gak mungkin. Begitu dia sombong, pasti dia anti tawadhu kepada sesama saudaranya. Begitu juga kita melihat di sisi lain, nauzubillah, ada yang kalau kejadian apapun melibatkan di luar sesama saudaranya dari golongan muslim, oh cepat kali dia. Cepat kali I stand with. Nah, begitu apa? Aku berdiri bersama ini. Begitu saudaranya, langsung dia bilang, "Alah, ini kan yang dibayar ini," katanya. Prasangka buruk. Apakah ini nauzubillah, ini bagian dari potret bukan hanya hilangnya ketawadhuan, tapi bagaimana sifat yang mulia yang seharusnya inilah yang dijaga dan dipelihara antar sesama muslim, sekarang justru digantikan dengan sifat-sifat lain yang mengakibatkan apa? Ya, maka saya katakan 79 tahun kita merdeka. Tiap upacara kemerdekaan ada barisan legiun veteran. Kumpul orang itu. Betapa miris ketika orang yang ikut berjuang seperti justru tak ada kesan tawadhu kepada mereka yang berjasa tadi. Begitu siap, udah bagi nasi bungkus tuh duduk dia makan pinggir jalan. Di sisi lain, wah ada tamu-tamu yang lain. Seharusnya seminimal-minimalnya tawadhu dimuliakan orang-orang yang lebih senior. Dimuliakan orang-orang yang purna jasa atas kita. Nah, makanya kebijakan yang berpihak itu apa? Kalau sampailah veteran-veteran ini pun gara-gara tak sanggup bayar pajak tergusur di rumahnya sendiri. Ya, apa ini namanya kita tawadhu kepada orang yang berjasa pada kita? Nah, siapa yang berani kasih kebijakan? Udah gratiskan pajak untuk veteran. Ini bagian dari tawadhu. Tapi justru kalau makin dia dilipat gandakan, di sisi lain boleh konsesi sampai 190 tahun. Ini nggak tahu kita. Ini tawadhunya salah tempat ini Bapak Ibu. Salah tempat. Merendah di tempat yang tak sesuai, tapi meninggi dan sombong di tempat yang enggak sesuai. Ini saya katakan, makanya ada kamuflase dalam tawadhu ini. Nah, mudah-mudahan kita semua tentunya sifat tawadhu ini penting, karena inilah perekat antar sesama mukmin. Kalau hilang sifat tawadhu,
akan digantikan sifat ini dengan saling curiga. Kalau udah saling curiga, ini tinggal menunggu benih-benih disintegrasi, perpecahan, perpisahan, makin lama makin kuat di antara kita. Maka dari itu tujuan bertawadu kata Rasulullah dua, supaya tak ada yang dianiaya, supaya tidak ada yang sombong. Kalau udah sombong, maka di sisi lain pihak yang disombongi adalah pihak-pihak yang teraniaya. Mudah-mudahan pengantar terkait hadis pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita buka diskusi dan tanya. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ya. Bapak Ibu, esensi ruhama bainahum, esensi azillah alal mu'minin, jangan kita biarkan sedikit saja ada ruang dalam hati kita menganggap diri kita dan kelompok kita ini yang paling benar dan baik. Di waktu yang bersamaan kita justru rendahkan kelompok yang lain dan menghinanya. Grup WhatsApp, Telegram atau apapun namanya, ini kan pada dasarnya untuk silaturahim. Tapi ketika kita himpun orang masuk, tapi kita anggap yang nolak ini berarti tak sepisi denganku, atau dia bukan dari kelompokku. Ini udah sama kayak perkataan Amerika yang dengan prinsip cowboynya. Dulu masa George Bush Junior, apa katanya? Siapa yang tidak bersama kami, maka dia musuh kami. Waktu melawan Afghanistan, waktu mau menyerang Irak, itu yang dibilang oleh George Bush. Siapa yang tak bersama kami, berarti dia musuh kami. Berarti pilihan orang dua aja, ya gabung atau kami ikut perangi kau. Nah ini kan jauh dari kesan tawadhu ini sombong. Nah dalam memanage satu media sosial, ya boleh jadi orang tak mau bergabung banyak alasannya, bukan karena dia tak suka. Mungkin HP-nya yang RAM kecil, kan? Harddisknya kecil, udah banyak pula grup di situ. Kalau dia masuk lagi, hang HP dia. Jadi banyak hal-hal. Makanya saya katakan tadi, sering sekali kita tawadhu ini berkamuflase. Satu sisi nonjolkan tawadhu, tapi di sisi lain hati ini masih penuh dengan prasangka buruk sama orang. Jadi kalau diajak, mohon maaflah, belum bisa bergabung. Kenapa? Dikatakan Imam Ghazali, iltamis li akhika uzran walau bi alfi uzrin. Coba carikan untuk saudaramu alasan yang benar, walaupun sampai 1000 alasan. Supaya kita tetap positive thinking untuk dia, supaya kita tidak membuka pintu prasangka buruk kepadanya. Itu bagian dari tawadhu juga. Jangan begitu agak beda selek dan dengan kita langsung prasangka buruk yang lebih dominan. Itu tak sejalan dengan nilai tawadhu yang tadi disebutkan. Demikian. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk mencari pekerjaan, menduduki jabatan dari langsung kecil, semuanya harus berbeza. Tidak ada yang berbeza. Kalau sombong ada, tidak ada juga. Jadi bagaimana supaya hasilnya nanti halal, bagaimana? Yang kedua, masalah orang muslim berbuat dosa. Yang muslim berbuat dosa besar.
jadi tuntutan. Selama berapa lama kemudian kesadaran dia kembali ke menjadi muslim. Nah, bagaimana dosa-dosanya? Apakah dia ini sebagaimana orang-orang Nabi Muhammad SAW? Apakah seperti itu? Yang ketiga, masalah perbuatan zalim. Banyak para pejabat setelahnya dulu menjadi zalim. Nah, kemudian dia setelah berhenti sadar, tobat. Nah, bagaimana caranya tobat? Dari kesadaran itu, katakanlah orang yang tadinya sudah sampai meninggal dan sebagainya. Bagaimana caranya? Terima kasih yang terdapat. Baik, jamaah rahimakumullah. Pertama, seorang ketika menduduki jabatan dia zalim, baru sadar, baru insaf setelah tak menjabat. Bagaimana dia bertaubat dari perbuatan zalimnya? Sepakat para ulama dalam konteks bertaubat terhadap dosa-dosa dalam interaksi manusia dengan sesama, tak cukup hanya 3 syarat bertaubat kepada Allah. Menyesal, meninggalkan perbuatan buruk itu segera, bertekad tak mengulang. Tapi ada unsur keempat, raddul huquq ila ashabiha, mengembalikan hak-hak orang yang diambil kepada pemilik sebenarnya. Jadi kalau dia pertama udah tak menjabat lagi, masih ada nggak kapasitas dia untuk balikkan itu? Nah, ini tergantung efek rusak yang dia buat. Bukan sekedar hak-hak itu ambil dalam konteks ambil duit, itu mudah. Duit bisa dibalikkan. Tapi Bapak Ibu, coba bayangkan saat seorang duduk dalam sebuah jabatan, berapa banyak orang ditempatkan pada posisi yang orang itu nggak layak duduk di situ. Ini perbuatan zalim. Ketika Nabi tanya, kapan kiamat? Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Maka kalau dalam kapasitas jabatannya tadi dia dudukkan orang-orang tak kompeten, orang-orang tak kompeten itu buat kebijakan yang merusak secara sistemik, ini masuk dosa jariah sama dia. Mau bertobat pun tetap mengalir dosa. Kenapa? Selama belum dia pindahkan posisi itu, karena kita selalu baca di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, kami hidupkan mereka, kami tunjukkan pada mereka catatan amalnya, apa yang udah kau buat. Bukan hanya itu, wa atharahum, dan apa efek rusak yang kau buat. Bukannya amal langsung yang kita kerjakan, tapi dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan buruk kita itu. Maka ini berat sekali dan bukan urusan yang mudah. Maka berpikirlah dia. Kalau tobat dia dalam urusan sama Allah, ya Allah terima. Tapi dengan manusia tadi nggak semudah itu dia selesai urusannya, masih ada sangkut pautnya. Yang kedua, orang berbuat dosa besar, lantas murtad, kemudian balik lagi dia di akhir masuk Islam. Dilihat kalau masuk Islamnya ini ecek-ecek, ya tetap dikatakan innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra. Orang yang mukmin kemudian jadi kafir, kemudian jadi mukmin lagi, kemudian jadi kafir lagi. Ini lam yakunillah liyaghfira lahum. Allah enggak akan ampuni mereka. Tapi kalau di akhir tadi memang betul-betul lah dia taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana dosa-dosa yang lama waktu Islam pertama? Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menutupi semua catatan buruk di masa lalu. Balik lagi dia dari titik nol. Semua keburukannya Allah hapuskan. Tapi dengan syarat taubatnya sungguh-sungguh. Kalau cuman ya ecek-ecek saja untuk dunia,
Ya, ini tak akan terhapus. Yang ketiga, sogok menyogok. Penting pertama untuk dipahami apa arti sogok. Baru kemudian kita lihat gimana kondisi realitas saat ini. Bapak Ibu, di antara pengertian sogok yang paling detail, ini pengertian sogok yang dikemukakan Al-Imam Ibnul Athir. Apa pengertian sogok menurut Ibnul Athir? Memberikan sesuatu untuk mendapatkan yang bukan haknya. Contoh gimana? Mau masuk kerja ini ada persyaratan A, B, C, D, E, F, G, A nih. Dia satu pun syarat itu nggak terpenuhi, atau kebanyakan syarat itu tak terpenuhi, tapi karena duit berbicara, udahlah kau duduk aja. Ini sogok. Tapi di sisi lain semua terpenuhi, tes nilai paling bagus, tapi dibilang panitia, kalau kau tak kasih duit tetap kau bukan yang dipilih. Di sini kalau dia kasih duit, sebenarnya dia tak sogok. Kenapa? Semua syarat terpenuhi. Tapi orang yang minta duit itu dia makan harta yang haram, memakan harta dengan cara yang batil. Jadi di sini harus dibedakan. Kalau dia diterima, tak ada kualifikasi yang terpenuhi, tapi gara-gara duitnya cocok, ya, diterima jalur khusus. Tapi sisi lain ada yang tes sudah paling tinggi, nilainya terpenuhi semua, tapi karena tak mau kasih tak diterima. Tapi ada semua syarat dipenuhi, tapi diminta kalau kau tak bayar kami tak terima. Ya, gimana ini? Nah, berdasarkan apa yang disampaikan Ibnu Athir dalam konteks seperti ini, kalau dibayar tapi semua kualifikasi terpenuhi, dosa itu ada pada yang minta. Kenapa? Itu dianggap dia makan harta dengan cara yang batil. Jadi jangan kita samakan. Ada orang macam, mohon maaf, pergi ke kelurahan, buat KTP nggak apa itu, nggak bayar itu. Ikutinya prosedur, tak keluar. Ada orang syaratnya pun tak ada, tapi sampai dibuatnya amplop, sore dah keluar. Ini sogok. Kadang-kadang ada sebagian orang sengaja yang nggak ada syaratnya pun ditambah-tambah syaratnya, biar ada syarat yang kurang, alasan dia minta duit. Nah, ini adalah perilaku yang sangat buruk. Maka dari itu sebenarnya dikatakan banyak para ulama sampai ada kata-kata al-wazifah tunafil aqidah. Bekerja sebagai pegawai abdi negara kalau niatnya enggak betul, isubita bertentangan dengan akidah. Karena mental orang bekerja sebagai abdi negara harusnya pelayan, bukan nyusahin orang. Jadi ini yang bisa saya tanggapi dari 3 pertanyaan. Ya. Baik, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi hari terakhir. Silakan terakhir. Langsung ya. Kalau kita menjumpai orang yang sombong, memperkosa, contohnya kita saat ikut pesta duduk satu meja bulat, kita berdua, kalau punya orang sombong, buang, egois, kita gimana Mas? Menghindar atau mendengar atau mengikuti? Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, menghadapi orang sombong, tentunya sombong ini ada banyak level ya. Ada orang yang sombong ketika belum kenal dekat, tapi ketika kita udah dekat sama dia, sedikit demi sedikit hilang sombongnya. Maka lakukanlah, kita saling bertaaruf, saling kenalan. Mungkin dianggap sombong karena tampilan luarnya, tapi ada orang udah kenal pun tetap sombong juga. Gimana? Nah, disinilah yang dikatakan Nabi boleh dipakai tips terakhir menghadapi orang sombong. Apa itu?
at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong sedekah itu. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang sombong perlu disombongi dia, biar dia tahu tak enak rupanya sombong itu. Jadi kalau kita bersikap sombong kepada orang sombong, niatnya nyadarkan dia supaya insaf, itu bisa dapat nilai sedekah. Itu dia. Jadi jadi kita buat, ya bukan kau aja, aku pun tak peduli sama kau. Biar tahu dia. Jadi artinya shock terapi juga. Biasa tengoknya orang merendah semua, ini tiba-tiba sombong sama dia. Jadi ini perlu. Namun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini tentunya hal-hal ini kondisional dan situasional. Ya, jadi di antara nama Allah Al-Mutakabbir, Tuhan Maha Sombong. Memang pantas Allah sombong. Tapi manusia hanya boleh sombong di dua tempat. Manusia hanya boleh sombong di dua tempat. Pertama, di medan perang. Perlu sombong. Kayak mana Muhammad Ali itu besarkan cakapnya sebelum tanding. Kenapa? Sombong dia untuk jatuhkan mental musuh. Ketika ada seorang sahabat jalan membusungkan dada kemana-mana, Rasulullah panggil, Allah paling benci kalau orang jalan begini, kata Rasul, kecuali di medan perang. Kalau perang pakai tawadhu pula, ya nggak takut musuh. Ya perlu ya menyombongkan diri. Kenapa? Menggentarkan nyali lawan. Yang kedua itu tadi, sombong sebagai treatment untuk orang sombong. Boleh, tapi tetap al-umur tuqaddar biqadariha. Dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Yang kita anggap kesombongan kita itu bisa nyadarkan dia, jangan lagi sombong. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhulish shahawat ila jannatil qurbat. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.